kelompok 7 analisis risiko ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai risiko manajemen pada PT Lion Mentari Airlines. Dari Alsinta Sabian Duriza Basit, yang kedua Sri Yulianti, dan yang ketiga Fahira Devtiani Putri. Dua penerbangan swasta terbesar di Indonesia yang memegang kontrak besar, salah satunya yaitu Airbus dan Boeing. Mereka mengusung slogan We Make People Fly. Kenapa sih mereka disebut sebuah penerbangan terbesar atau maskapai terbesar? Karena mereka terdiri atas Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Malindo Air. Airlines yang pertama yaitu ekspansi internasional, yang mana maskapai ini telah membuka rute penerbangan menuju beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Yang kedua yaitu kontribusi terhadap pariwisata. PT Lion Mentari Airlines telah membantu menghubungkan destinasi pariwisata dengan kota-kota besar di Indonesia dan negara-negara tetangga. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan maskapai terbesar, yang mana dengan armada yang besar dan jaringan penerbangan yang luas, Lion Air telah berhasil mengangkut jutaan penumpang setiap tahunnya loh. Dan yang terakhir yaitu penghargaan dalam industri, yang mana penghargaan ini meliputi maskapai penerbangan berbiaya rendah terbaik dari Skytrax dan maskapai penerbangan terbaik dari Kementerian Perhubungan Indonesia. Pas dong dari yang namanya visi dan misi. Nah, PT Lion Mentari Airlines juga punya visi misi loh. Visi mereka yaitu menjadi perusahaan penerbangan swasta nasional yang melayani penerbangan domestik dan internasional dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan yang telah ditetapkan. Dan misi mereka yaitu menjadi perusahaan penerbangan nasional inovatif, efisien, dan profesional dalam menjangkau beberapa kota yang ada di Indonesia, sehingga akan lebih banyak pengguna yang dapat terbang bersama armada Lion Air. Di sini ada risiko murni dari PT Lion Mentari Airlines. Yang pertama, risiko aset fisik, yaitu masalah keandalan dan keselamatan armada. Yang kedua, biaya perawatan yang tinggi. Dan ketiga, kebutuhan operasional. Selanjutnya ada risiko karyawan, yaitu ketidakpuasan karyawan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja perusahaan. Yang terakhir dari risiko murni yaitu risiko legal, yaitu perubahan peraturan dan klaim atau gugatan terkait kecelakaan. Spekulatif, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko pasar mengenai pengantisipasian persaingan dengan strategi pemasaran. Risiko kredit, pelanggan yang tidak membayar tiket atau membatalkan reservasi dan tidak tepat waktu membayar kepada pemasok. Risiko likuiditas, yaitu ekspansi perusahaan yang membutuhkan investasi signifikan. Dan risiko operasional yaitu memprioritaskan keselamatan penumpang dan mematuhi regulasi keselamatan penerbangan yang berlaku. Ada PT Lion Mentari Airlines. Yang pertama yaitu memimpin integrasi manajemen berdasarkan visi, misi, dan nilai perusahaan yang sudah disepakati bersama dan dipahami untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu memperjelas kewenangan kepala divisi atau manajer senior atas tanggung jawab yang diembannya agar dapat terlihat akuntabilitasnya. Yang ketiga yaitu direksi wajib segera melakukan evaluasi pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi sesuai indikator yang telah didokumentasikan. Dan yang terakhir ada melakukan kajian dan perbaikan. Selanjutnya ada quantitative and qualitative tools. Quantitative tools yang pertama ada analisis data keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan rasio dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada analisis data statistik. Contohnya analisis regresi dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel seperti jumlah penumpang, pendapatan, dan harga tiket. Nah, analisis ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Lion Air.
Selanjutnya, ada qualitative tools. Yang pertama, analisis dokumen seperti laporan insiden keamanan, laporan audit internal, dan juga kebijakan perusahaan. Selanjutnya, ada analisis SWOT yang bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, terus ada peluang, terus juga ada ancaman yang bisa membantu dalam merumuskan strategi pengelolaan resiko yang sesuai. Berikut ini adalah analisis SWOT dari Lion Air. Strength satu kekuatan yaitu harga tiket murah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia menggunakan pesawat high-tech. Lalu untuk kelemahannya, on-time performance masih di bawah rata-rata, kualitas skill pilot masih rendah. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, itu ada geografis terdiri dari berbagai pulau, jumlah penumpang pesawat bertambah signifikan, jalanan yang semakin macet membuat beralih menggunakan pesawat, dan yang terakhir ada threat atau ancaman, itu munculnya maskapai baru di kelas yang sama, tiket promo maskapai lain yang bersifat full service. Berikut ini ada posisi pasar saham dari Lion Air, bisa dilihat dari tabel 2012 hingga 2016, itu diungguli oleh PT Lion. Jadi walaupun market share itu fluktuatif, dari 2012 ke 2013 naik, namun di 2013 ke 2014 ya turun, tapi tetap unggul di PT Lion. Nah, untuk kompetitor sendiri ada PT Garuda yang sebenarnya unggul di tahun 2007. Cuma setelah 2007, PT Lion unggul sampai tahun ini. Berikut adalah posisi pasar saham diagram dari market share domestik 2019 yang tetap diungguli oleh Lion Air sebesar 30%. Berikut adalah posisi pasar saham juga yang di tahun 2021 walaupun ada pandemi, tapi Lion Air tetap unggul sebesar 29,7%. Berikut adalah gap satisfaction performance Lion Air. Jadi semakin gede nilai gapnya, berarti semakin kecil juga kepuasan dari pelanggan Lion Air. Untuk nilai gap tertinggi yang diraih itu ada di keamanan dan kenyamanan penerbangan yang menandakan customer dari Lion Air tidak cukup puas atau tidak sesuai harapan yang mereka inginkan. PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air sebagai salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia menghadapi berbagai resiko dalam operasionalnya. Analisis resiko manajemen adalah suatu pendekatan yang penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam pembahasan ini, kami akan melihat secara deskriptif beberapa resiko utama yang dihadapi oleh Lion Air dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola resiko tersebut. Resiko operasional merupakan risiko yang terkait dengan kelangsungan operasional perusahaan, termasuk masalah teknis, kecelakaan pesawat, keterlambatan penerbangan, dan kegagalan sistem. Yang kedua adalah risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko yang berhubungan dengan citra dan persepsi publik terhadap Lion Air. Resiko ini dapat timbul dari isu-isu keamanan, pelayanan pelanggan yang buruk, atau insiden yang dapat merusak citra perusahaan. Yang ketiga ada risiko keuangan. Risiko keuangan melibatkan fluktuasi harga bahan bakar, biaya operasional yang tinggi, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan persaingan harga yang ketat di industri penerbangan. Yang terakhir ada risiko regulasi. Risiko regulasi melibatkan perubahan kebijakan pemerintah, persyaratan perizinan, dan persyaratan kepatuhan yang ketat. Dalam menghadapi resiko-resiko tersebut, Lion Air dapat mengambil langkah-langkah pengelola risiko yang efektif, yaitu yang pertama, membentuk tim manajemen risiko yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang secara terus-menerus. Yang kedua, melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, mengadopsi teknologi dan sistem operasional informasi yang canggih untuk memantau dan mengelola risiko secara efisien. Kualitas pelayanan Lion Air saat ini masih kurang memuaskan jika dibanding dengan apa yang diharapkan oleh pengguna jasa atau penumpangnya. Hal ini terbukti dalam nilai GAP, kepuasan dari atribut yang diteliti bernilai negatif. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh maskapai penerbangan Lion Air dalam meningkatkan layanannya adalah perawatan dan pemeliharaan pesawat secara rutin dan berkala, pemberian reward dan punish pada karyawan,
pelatihan peningkatan keahlian, penambahan armada baru, kebersihan dan kerapihan pesawat. Pertama, dalam meningkatkan kualitas layanan dari Lion Air, maka pihak manajemen perlu memfokuskan perhatian terhadap karakteristik dari respon teknis. Yang kedua, dalam strategi bersaing, pihak manajemen Lion Air perlu memperhatikan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki maupun dari maskapai penerbangan kompetitornya. Referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.